Awal episode 29 memperlihatkan perjuangan Telo dan para pengikutnya. Mereka sedang mendayung di tengah laut lepas dengan perahu seadanya. Malam yang gelap dan dingin membuat Craig tak tahan lagi mendayung. Ketika lagi-lagi mereka semua hampir putus asa, harapan pun muncul lagi. Karena di depan sana akhirnya mereka bisa melihat daratan. Namun tiba-tiba terjadi guncangan di perahu mereka yang membuat salah satu dayung terlepas. Mereka berusaha mengambilnya, tetapi hal tak terduga terjadi. Seekor makhluk asing yang ganas menghantam tubuh Richard dan menyeretnya masuk ke dalam air. Dalam insiden itu, tangannya Murphy juga terluka terkena gigi tajam dari si makhluk asing. Kemudian, Craig sangat panik sehingga dirinya tidak bisa berpikir jernih. Disuruh mendayung malah teriak-teriak. Lantas tanpa belas kasihan Telo melempar Craig ke laut untuk dijadikan tumbal. Akhirnya kita bisa melihat wujud jelas dari makhluk tersebut yang nampak seperti cacing raksasa bergigit tajam. Apakah itu cacing besar Alaska? Kalian ingat kan di saat Octavia berenang dan diburu seekor makhluk asing? Kemungkinannya Octavia juga diburu oleh makhluk yang sama, guys. Untungnya setelah memakan Craig, cacing besar Alaska itu kenyang dan pergi. Sekarang yang tersisa hanyalah Telo dan Murphy. Tapi di situ Murphy benar-benar tidak percaya dengan tindakan kejam yang sudah dilakukan oleh Telo. Singkat cerita, Telo berhasil mencapai daratan setelah mendayung cukup keras. Melihat Murphy masih marah, Telo berusaha menjelaskan bahwa mengorbankan sedikit orang untuk menyelamatkan lebih banyak orang itu adalah hal yang diperbolehkan. Daripada mereka semua mati bertiga, lebih baik ada yang mati satu, yaitu Craig. Bodoh amat apa kata lu, mulai sekarang aku gak akan mengikuti kau lagi, Telo, ujar Murphy. Di sana mereka berdua kembali dikejutkan dengan kehadiran drone yang terbang. Aku akan kembali untuk menjemputmu nanti, Murphy, ucap Telo yang kemudian bergegas berlari mengejar drone tersebut. Beralih ke bunker gunung cuaca, tepatnya di terowongan Reaper. Octavia masih setia menunggu Bellamy dan teman-temannya, menunggu mereka keluar dari pintu. Ia percaya Bellamy dan rekan-rekan pasti bisa menyelamatkan diri dan sampai di tempat itu. Tapi, perasaan Octavia menjadi buruk tatkala sebuah mayat diturunkan melalui lubang pembuangan. Dan itu adalah mayat Fox, salah satu dari para remaja The 100. Fox meninggoy karena sumsum tulangnya sudah habis dibor. Tiba-tiba, Clark datang menyusul ke tempat tersebut, membuat Octavia sedikit lega karena ternyata masih ada Sky People yang tidak menyerah, bukan hanya dirinya. Ya, meskipun di situ Octavia sangat menyalahkan Clark atas semua yang terjadi. Salahnya Clark lah yang sudah mempercayai Lexa. Namun, perdebatan mereka terhenti di saat Bellamy bersama Jasper dan Maya keluar dari pintu bunker. Cukup mudah saja bagi mereka bertiga karena seluruh pasukan dan warga Orgun sudah mengungsi ke lantai 5 bunker. Rencana Bellamy sekarang adalah mencoba menemui Pak Dante yang masih berada di ruang karantina. Pria itu tidak meninggoy karena sudah disuntik sumsum tulang remaja The 100 dipaksa oleh Keijo di episode-episode sebelumnya. Di momen itu, Maya tiba-tiba panik karena oksigen di pakaian hazmatnya hanya tersisa 30 menit saja. Sedangkan semua persediaan tabung oksigen berada di lantai 5. Maka diputuskanlah Jasper dan Octavia akan membantu Maya masuk ke lantai 5 melalui saluran pembuangan sampah. Di lantai 5, semua warganya sedang menikmati makan malam. Bersamaan dengan itu, para remaja Sky People sekarang sedang berada di sebuah ruangan dalam keadaan terikat, menunggu giliran mereka masing-masing untuk diambil sumsum tulangnya. Para warga Orgun akan mendapatkan jatah sumsum tulangnya masing-masing dan diperkirakan dalam 24 jam mereka semua akan bisa naik ke permukaan bumi, hidup dengan nyaman dan aman di atas sana. Kaum Orgun tak lagi memikirkan humanity atau jiwa kemanusiaan karena dibutakan oleh keserakahan dan rasa ingin hidup normal kembali di luar bunker. Sangat disayangkan regu Sky People yang berniat membantu Clark malah tertangkap oleh pasukan Gedang. Mereka adalah Abby, Ken, Pak David, dan Monroe. Mereka berempat merasa sangat ngeri melihat kelakuan biadab kaum Orgun yang sedang mengebor sumsum tulang salah satu remaja The 100 sampai mati.
Sekarang giliran Raven yang akan dibor. Wick dan rekan-rekannya yang lain tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Raven. Di situ di saat Raven dibaringkan di bangkar, ia memberontak dengan cara menggigit leher dokter yang akan mengebor sumsum tulangnya. Niatnya sih membuat dokter itu mati, tapi sepertinya gagal. Pada saat yang sama, Bellamy, Clark, dan Monty pergi ke ruang karantina tempat di mana Pak Dante sedang berada. Sebenarnya Kejo sudah membebaskannya, entah kenapa Pak Dante masih berada di ruangan tersebut. Clark berbicara baik-baik, berusaha meminta bantuan dari Pak Dante. Namun pria tua itu sudah tidak mau lagi membantu kaum Sky People. Bukannya memberikan keuntungan, malah rugi yang ada katanya. Turbin kincir air diledakkan oleh Sky People. Lalu banyak dari warganya yang harus mati. Karena apa? Karena menolong para remaja The 100. Melihat Pak Dante tidak mau bekerja sama, Clark mencari solusi lain. Ia mengajak teman-temannya untuk pergi ke pusat komando, di mana tentunya kendali penuh untuk bunker gunung cuaca berada di ruangan tersebut. Pak Dante juga dibawa dengan paksa oleh Bellamy. Dalam perjalanan, Clark bertanya kepada Pak Dante, kenapa pria itu tidak ikut berlindung di lantai 5? Dari penjelasan Pak Dante sih, sepertinya dia merasa bersalah pada para remaja 100 yang akan ditumbalkan. Dan Pak Dante berharap bisa menanggung dosa para warganya dengan cara mengorbankan diri. Jasper dan Octavia juga sudah berhasil membawa Maya dengan aman ke lantai 5 melalui lubang pembuangan sampah. Tapi Jasper tidak bisa meninggalkan Maya begitu saja di sana. Pokoknya ia harus membunuh si Kejo agar Maya bisa hidup dengan aman di bunker. Beberapa saat kemudian, Maya sudah kembali dari misinya mencari Bonteng. Rencananya adalah Jasper pura-pura tertangkap oleh Bonteng, dan Bonteng akan membawa Jasper ke ruangan tempat kaum Sky People ditahan. Di sana Jasper bisa melakukan misi pembunuhan pada si Kejo. Dan kalau kalian lupa, si Bonteng ini tentara Orgun yang waktu itu bekerja sama dengan Pak Mada. Di sisi lain, Clark, Bellamy, Monty bersama Pak Dante telah sampai di pusat komando. Dari sana mereka bisa melihat ruangan tempat para remaja 100 ditahan. Clark semakin panik saat ia menyadari di sana juga ada ibunya. Clark segera mendesak Pak Dante untuk menyuruh petugasnya berhenti. "Aku tidak bisa, Clark. Tapi kalaupun bisa, aku tidak mau. Kami semua akan mati karena tak ada lagi tahanan grounders yang bisa dipanen darahnya," jawab Pak Dante. Mendengar hal itu, Clark langsung saja menodongkan pistolnya kepada Pak Dante sembari menghubungi si Kejo melalui walkie-talkie. Ia mengancam akan membunuh Pak Dante jikalau Kejo tidak mau melepaskan semua teman-temannya. "Jangan Kejo, tetaplah bertahan," ujar Pak Dante. Dan di situ Kejo menuruti perintah ayahnya untuk tidak gentar dengan ancaman Clark. Merasa sangat marah, Clark pun langsung saja menembak Pak Dante saat itu juga, membuat Kejo sangat terkejut, terpukul, dan tentu saja merasakan kemarahan yang besar kepada Clark. Lalu Clark kembali memberikan ancaman, jikalau Kejo masih tidak mau juga membebaskan kaum Sky People, maka Clark tanpa ragu akan membocorkan udara di lantai 5 bunker untuk membunuh semua warga Orgun. Tapi tampaknya Kejo tidak takut dengan ancaman itu. Ia malah menyuruh Gedang untuk pergi ke pusat komando membunuh Clark dan kawan-kawannya. Sedangkan dirinya sendiri meluncur ke tempat penyekapan kaum Sky People. Kejo langsung saja memerintahkan si dokter untuk menggantikan Raven dengan Abby. Kejo murka, ia ingin Clark menyaksikan juga ibunya menderita dan mati di tempat ini. "Monty, apakah kau bisa membocorkan udara di lantai 5? Tanya Clark. Ia benar-benar panik melihat ibunya sekarang yang tengah dibor untuk diambil sumsum tulangnya. Monty tentu saja bisa, namun apakah itu adalah keputusan yang benar? Ada anak-anak di tempat itu dan juga ada orang-orang Orgun baik yang pernah menolong teman-teman mereka. Aku tahu Bellamy. Aku berharap kau punya ide lain yang lebih baik. Apakah ada Bellamy? Tanya Clark. Bellamy tidak bisa menjawabnya. Lalu bagaimana dengan Gedang yang sedang dalam perjalanan menuju tempat mereka berada? Tenang, aku bisa menonaktifkan kartu aksesnya dari sini, ucap Monty.
Sementara itu di Camp Grounders, Indra menghampiri Lincoln yang terikat. Meskipun Indra terlihat keras dan tidak berperi kemanusiaan, tapi dia di situ membantu Lincoln dengan memberikannya sebuah pisau jikalau Lincoln ingin pergi dan menyelamatkan Octavia. Hanya itu yang bisa Indra lakukan karena Indra sudah bersumpah untuk setia kepada Heda Lexa. Dan Lincoln juga harus tahu, jika dia memilih untuk melarikan diri menentang perintah Heda, maka Lincoln akan menjadi buronan hukuman mati oleh kaum Grounders. Scene berganti, kembali menyorot Murphy yang baru saja terbangun dari tidurnya yang nyaman di atas pasir. Pemuda itu bangkit dan berjalan-jalan di sekitar sana sampai menemukan sebuah panel surya yang tertutup pasir. Ketika ia membersihkannya, tanpa diduga tindakannya itu membuat sebuah sistem listrik menyala. Murphy pun mengikuti sumber suara yang terdengar mendengung itu. Ia di sana menemukan sebuah bangunan yang sangat kokoh, mungkin terbuat dari baja. Dan saat Murphy mencoba membukanya, pintu bangunan itu terbuka dengan mudah. Saat masuk, Murphy disambut oleh sebuah tangga. Ternyata bangunan itu merupakan bunker. Tanpa disangka, di bawah sana terlihat seperti ruangan mewah milik orang-orang kaya. Ada banyak makanan kemasan yang masih layak dikonsumsi, dan juga ada minuman non-halal yang tentunya kalau minuman seperti itu semakin lama umurnya semakin bagus kualitasnya katanya. Tapi guys, makanan yang kemasan itu saya tidak tahu kok bisa masih bagus. Masa expirednya apakah sampai puluhan tahun? Atau sebenarnya sudah basi namun tetap dimakan oleh Murphy? Entahlah. Beberapa saat kemudian, Murphy menyalakan TV dan memutar sebuah rekaman seorang pria. Pria itu tampak sangat menyesal, mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahannya. Kesalahannya yang berujung membuat seseorang menghancurkan dunia. What? Seseorang siapa? Kemudian pria itu membunuh dirinya sendiri, membuat Murphy sangat-sangat kaget. Kembali ke bunker Gunung Cuaca, Octavia dan Maya masih menunggu keberhasilan misi Jasper membunuh Kejo dan membebaskan para Sky People yang ditahan. Tetapi malah ada pasangan Orgun yang sedang berkencan lalu memergoki keberadaan Maya dan Octavia. Langsung saja pasangan itu berlari sambil berteriak ada penyusup. Dua tentara Orgun yang hendak menangkapnya berhasil dibunuh dengan indah oleh Octavia. Namun Octavia tak bisa berbuat banyak saat tentara Orgun berdatangan lebih banyak. Ia hanya bisa melarikan diri bersama dengan Maya. Tapi tanpa sadar mereka malah masuk ke ruangan aula tempat seluruh kaum Orgun berada. Sekarang keduanya sudah terkepung oleh pasukan Orgun yang menodongkan senjata api dari segala sisi. Di saat yang sama, Jasper sedari tadi menunggu kesempatan sampai si Kejo sendirian di ruang operasi. Tapi ia tak kunjung mendapat kesempatan itu. Alhasil Jasper pun nekat saja akan melawan Kejo dan beberapa anak buahnya yang masih berada di sana. Tentu saja itu terdengar mustahil. Mereka punya senjata api. Jasper cuma pegang pisau. Ditambah lagi Jasper ketahuan saat lepas dari borgolnya. Bellamy dan Clark di pusat komando tidak punya pilihan lain lagi. Apalagi saat ini si Gedang sedang memasang bom di pintu ruang pusat komando, membuat mereka tidak punya waktu yang banyak untuk berpikir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini semua adalah dengan membocorkan udara pada lantai 5. Sudah kukerjakan. Sekarang hanya perlu menarik tuasnya. Tapi aku tidak bisa. Kalian saja yang melakukannya, ucap Monty. Clark dan Bellamy di situ menguatkan diri, bersama-sama memegang tuas dan mulai menariknya. Mengetahui apa yang terjadi, tentu saja Jasper langsung teringat akan Maya. Dia dengan cepat bergegas pergi mencari sang kekasih. Dan betapa terpukulnya Jasper melihat Maya terbaring sekarat dalam rangkulan Octavia. Jasper menangis penuh kesedihan karena wanita yang ia cintai kini sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Gedang yang masih dalam upayanya memasang bom memilih untuk mundur dan pergi karena tahu sekarang dirinya sudah sendirian. Beberapa saat kemudian, Clark, Bellamy, dan Jasper sudah berada di ruang aula. Wajah ketiganya sungguh sangat menyesal melihat semua warga Orgun pada meninggoy.
Semuanya, termasuk anak-anak dan para warga yang baik. Jasper di sana masih menangisi jasadnya Maya. Ia protes, marah kepada Clark, Bellamy, serta Monty. Meskipun sebenarnya Jasper tahu tidak ada pilihan lain lagi selain ini. Di saat yang sama, Octavia sudah meluncur ke ruang pembedahan. Ia langsung membebaskan semua orang yang ditahan di sana, karena sudah tidak ada lagi kaum Orgun yang tersisa. You did good. Let's get these people home. Sebelum pergi berperang, Abby sempat memberikan nasihat agar Clark menjadi orang yang baik. Jangan pernah menjadi jahat seperti di tahun DC. Tetapi sekarang Clark kembali melakukan hal yang jahat. Dan ia sangat menyesal. Namun di situ Abby mengerti. Lalu mengatakan, "Mungkin tidak pernah ada orang baik, Clark. Ibu juga bukan orang baik," ucapnya. "By the way, si Kejo kemana?" tanya Octavia. Rupa-rupanya Kejo melarikan diri dan ia sudah berada di luar bunker. Pria itu sungguh tak bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya. Namun di dalam aksi pelariannya, Kejo malah bertemu dengan Lincoln. Tapi ia langsung menyalakan alat pendenging untuk membuat Lincoln lemah. Dan di situ Kejo berniat menyuntikkan lagi obat red kepada Lincoln. Untungnya, Lincoln Suringken mampu menguatkan diri, berhasil meraih pedangnya untuk menebas tangan Kejo sampai buntung. Lalu setelah itu, Lincoln mengambil suntikan obat red dan ia langsung menyuntikannya ke leher si Kejo, membuat si Kejo kejang-kejang kesakitan. Sungguh pengalaman kematian yang mantap. Kehabisan darah plus merasakan efek obat red. "Kau tahu, dosis pertama adalah yang terburuk," ucap Lincoln. Singkat cerita, kaum Sky People yang ditawan Orgun kini sudah pulang dan sampai di Arkadia. Para anak remaja The 100 memeluk orang tua mereka masing-masing dengan penuh haru bahagia. Tapi ada juga sih yang tidak punya orang tua karena orang tua mereka tidak selamat saat turun ke bumi. Clark di luar dugaan dia memutuskan tidak ikut masuk ke Arkadia. Katanya jika dirinya hidup bersama anak-anak The 100, itu hanya akan terus mengingatkan tentang apa yang dilakukan Clark untuk membuat mereka bisa pulang ke Arkadia. Awalnya Bellamy memprotesnya, hanya Bellamy yang mengetahui keputusan Clark yang ingin mengasingkan diri. Tetapi pada akhirnya Bellamy pun merelakan kepergian Clark. Karena Bellamy tahu jika dipaksakan, maka akan berakhir buruk untuk kesehatan mentalnya Clark. Mungkin menyendiri adalah keputusan yang terbaik. Sebelum pergi, Clark mengecup pipinya Bellamy. Di bagian akhir diperlihatkan Telo yang tanpa pantang menyerah terus mengikuti drone hingga dirinya sampai di sebuah rumah mewah besar yang masih bersih dan terurus. Jika dipikir secara logika, bagaimana bangunan itu masih bisa bertahan kokoh dan mulus setelah ditinggalkan selama 100 tahun dan juga mengalami ledakan nuklir. Masuklah Telo ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba saja pria itu dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita berbaju merah bernama Ali. Ali merupakan kecerdasan buatan yang entah dibuat oleh siapa dan mengapa dirinya ada di sana. Tapi Ali ini tidak memiliki wujud fisik, melainkan seperti hologram yang tentunya tidak bisa disentuh. Ya, Telo pun kecewa, kirain bisa dapat istri baru katanya. Anehnya Ali sudah mengenal Telo. Ia sangat berterima kasih kepada Telo atas hadiah pemberiannya. Apakah itu? Ternyata yang dimaksud oleh Ali adalah rudal yang digunakan Telo untuk turun ke bumi. Entah apa yang ingin dilakukan Ali dengan rudal tersebut. Yang jelas, The 100 bersambung. Season 3 The 100 melanjutkan kisah Murphy yang melihat rekaman pria bunuh Dirman. Di dalam rekaman tersebut, setelah pria itu mati, ada 2 orang lainnya yang datang. Mereka tampak panik. Dan dari mereka berdua, kita jadi bisa tahu kalau pria yang bunuh Dirman bernama Chris. Kedua temannya Chris membicarakan tentang serangan nuklir yang diluncurkan oleh negara lain. Tetapi keduanya tahu bahwa itu adalah ulah ciptaan Chris. Mereka berdua pun berencana membuang mayat Chris keluar dari bunker. Dan keduanya akan berlindung di dalam bunker tersebut karena radiasi mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia.
Saat masih menonton rekaman, Murphy tiba-tiba dikagetkan dengan suara sistem yang mengatakan bahwa pintu telah dikunci. Murphy segera menaiki tangga menuju pintu keluar, dan benar saja pintunya sama sekali tidak bisa dibuka. Ia melakukan berbagai cara untuk mengeluarkan dirinya, tapi hasilnya nihil. Hari demi hari, minggu-minggu berlalu, tak terasa Murphy sudah 3 bulan berada di bunker itu. Setiap hari Murphy menyaksikan rekaman Chris. Ada banyak rekamannya, salah satunya adalah rekaman ketika Chris menunjukkan ciptaannya kepada Becca, istrinya, yaitu yang tak lain tak bukan adalah Ali. Oh my god, rupa-rupanya seseorang yang dimaksud Chris yang telah menghancurkan bumi adalah si Ali. Dan si Ali ini wajahnya dibuat mirip dengan Becca, istrinya Chris. Ali diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sebagai kecerdasan buatan, Ali mengelola pikirannya sendiri dan menyimpulkan bahwa akar permasalahan dari kehidupan manusia yang buruk saat ini adalah terlalu banyak manusia. Sehingga jika ia memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, maka Ali harus mengurangi populasi manusia di bumi. Yang karena kesimpulan Ali itu, dialah dalang dari ledakan nuklir 97 tahun yang lalu. Murphy sudah bosan melihat semua rekaman Chris. Alhasil, ia merusak TV-nya dan memutuskan untuk bunuh Dirman. Murphy kehilangan harapan. Hari itu ia sudah memakan sisa persediaan makanan terakhir, jadi lebih baik mati saja. Tapi Murphy terlalu takut untuk melakukannya. Ia tidak jadi bunuh Dirman. Lalu setelah itu terdengarlah suara sistem bunker yang mengatakan bahwa penguncian pintu telah dibuka. Tentu saja Murphy langsung buru-buru bergegas keluar. Betapa bahagianya dia bisa melihat lagi sinar mentari di luar sana. Sebuah drone muncul dan Murphy pun memutuskan untuk mengikuti drone tersebut. Hingga singkatnya, dia menemukan rumah mewah Ali. Tentunya di sana Murphy bertemu dengan Telo yang menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang di City of Light, Murphy. Aku berhasil menemukannya," ucap Telo. You left me there. Murphy pingsan karena dehidrasi dan kelaparan. Ketika ia terbangun, langsung saja Murphy meminum air yang sudah disediakan di dalam gelas. Tapi moodnya berubah buruk saat melihat Telo yang seperti sedang bermeditasi. Sekarang Murphy sangat benci sekali kepada si Telo. Kemudian Ali muncul. Bersama dengan Telo, Ali berusaha membujuk Murphy agar mau masuk ke City of Light. Karena menurut Telo, berada di dalam City of Light itu seperti menjadi raja. Semua orang bisa menjadi raja di tempat itu. "Telo, apa kau tahu makhluk ini yang menghancurkan dunia?" tanya Murphy. Kemudian Telo menjawab, "Tidak Murphy, dia tidak menghancurkan tapi menyelamatkan dunia." Murphy tidak mau mendengar apapun lagi. Ia memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Di Arcadia terlihat Bellamy sedang berlatih bela diri dengan Lincoln. Mereka menjadi dekat dari hari ke hari. Meskipun Lincoln tidak bisa kembali bersama Grounders karena ketentuan Lexa, tapi Lincoln sangat diterima baik oleh Sky People. Bahkan dirinya diangkat menjadi seorang penjaga. Selain itu, Lincoln juga menjadi seorang pelatih bela diri untuk para remaja Sky People. Setelah kejadian di Gunung Cuaca, Grounders tidak menyerang Sky People. Selama 3 bulan mereka bisa dikatakan berdamai. Itu dikarenakan kaum Sky People dan kaum Grounders sudah melakukan perjanjian gencatan senjata. Selama 3 bulan ini, Abby rutin mengirimkan kelompok pencari untuk mencari Clark putrinya. Tetapi Clark masih belum bisa ditemukan. Entah kemana perempuan itu bersembunyi. Hari ini kelompok pencari akan dikirimkan lagi. Bellamy dan kawan-kawan kali ini akan mencari di wilayah sektor 7, yang mana mereka belum pernah mencari ke sana. Cukup berbahaya karena sektor 7 merupakan wilayah perbatasan dengan Grounders klan Azgeda. Meskipun klan Azgeda ini termasuk klan Grounders di bawah naungan Heda Lexa, tetapi mereka lebih jahat dan kejam. Jadi kalau Sky People terciduk berada di wilayah mereka, ya pasti akan dibunuh. Bellamy akan ditemani oleh teman-temannya yakni Monty, Jasper, Miller, dan Raven. Namun kondisi mental Jasper nampaknya tidak stabil.
Setiap hari ia meminum alkohol karena sangat terpukul dengan kematian Maya. Jasper sangat mencintai wanita itu, ditambah lagi Maya lah yang selalu membantunya ketika di bunker. Hal itu sungguh membuat Jasper merasa hancur. Morning if we can't shoot him. Take it easy. Morning to you too. Bellamy dan kawan-kawan akan pergi melakukan pencarian dengan menaiki mobil. Entah dapat dari mana mobilnya guys. Kemungkinan besar kepunyaan kaum Orgun dan mereka mengambilnya. Octavia juga akan ikut dalam misi itu, tetapi dia beda sendiri. Tidak naik mobil, melainkan naik kuda. Pakaian Octavia juga seperti kaum Grounders Trick Crew guys. Ia sungguh menjiwai menjadi seorang trick crew dan menganggap dirinya bukan bagian dari Sky People. Wajar aja sih, karena selama hidupnya di Bahtera, Octavia tidak bisa merasakan kebebasan, hanya terkurung di dalam kamar. Ketika bebas dia dipenjara dan dikirim ke bumi untuk mati. Tapi nggak mati sih, hidup. Di saat yang sama Ken mendapatkan panggilan pertemuan dengan seseorang. Pak David yang menyampaikan pesannya. Siapakah yang ingin bertemu dengan Ken? Dalam perjalanan Jasper menyalakan musik lalu bernyanyi diikuti teman-temannya. Untuk sejenak akhirnya dia bisa melupakan rasa sakitnya dan bisa bersenang-senang. Tiba-tiba Raven menghentikan laju mobilnya karena alat pelacak stasiun mereka ujug-ujug menyala dan menampilkan satu stasiun yang berhasil terlacak. Itu adalah stasiun pertanian yang lokasinya berada di sektor 8. Aneh betul, setelah 4 bulan dari pendaratan Bahtera yang cukup membuat trauma, tiba-tiba mereka menemukan stasiun lain. Yang artinya mereka bisa bertemu dengan sanak saudara lain yang sekian lama tidak bertemu. Orang tuanya Monty juga berada di stasiun pertanian. Begitupun Jasper kayaknya, soalnya kan Jasper juga dari stasiun pertanian. Tapi masalahnya adalah sektor 8 itu adalah wilayah klan Azgeda. Menurut protokol mereka harus kembali dan melaporkannya kepada Kanselir Abby. Tetapi mereka sudah tahu jawaban Abby pasti tidak boleh. Maka dari itu Bellamy dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat stasiun itu berada. Singkat cerita, mereka pun sampai di perbatasan wilayah Azgeda. Monty cukup bersyukur karena dari tempat itu jarak mereka ke lokasi stasiun pertanian hanya sekitar 200 meter saja. Tetapi bukannya bertemu dengan warga stasiun pertanian, mereka malah bertemu dengan 3 prajurit Azgeda berkuda. Sebut saja mereka Pot, Pat, dan Pete. Salah satu dari mereka yang bernama Pot mengenakan aksesoris beacon sinyal stasiun pertanian. Itulah alasan kenapa alat pelacaknya mengarahkan Bellamy CS ke sini. Pertanyaannya, bagaimana bisa orang Azgeda menemukan beacon sinyal milik stasiun pertanian? Octavia yang sudah lancar bahasa Grounders mencoba menanyakan dengan bahasa Grounders, dari manakah Pot mendapatkan beacon sinyal stasiun pertanian? Namun bukannya menjawab, Pot dan kawan-kawan malah mengajukan pertanyaan juga. Di mana Wanheda? Wanheda? Wanheda siapa cok? Bellamy bingung. Teman-temannya juga sama bingungnya. Jasper yang linglung, ia tak takut lagi mati, nekat mendekati si Pot lalu mengambil beacon sinyalnya. Pot yang tidak terima segera menangkap Jasper dan menempelkan pisau di leher Jasper. Sekali lagi kutanya, di mana Wanheda? Tanya si Pot. Ia bahkan dengan nekat mulai menyayat lehernya Jasper dengan perlahan, dan Jasper sendiri malah tersenyum bukannya ketakutan. Melihat tidak ada jalan keluar dari situasi itu, Bellamy dan kawan-kawan pun melancarkan tembakan untuk membunuh Pot, Pat, dan Pete. Namun si Pot matinya bukan karena tembakan, melainkan oleh tusukan pisau yang dilempar oleh Octavia. Sebenarnya, tindakan mereka itu sudah melanggar perjanjian gencatan senjata. Tapi ya, mau gimana lagi, klan Azgeda yang mulai duluan. Tak lama dari itu, dari walkie-talkie, Ken menghubungi Bellamy untuk segera datang ke sektor 4. Penting katanya. Setelah itu Bellamy pun menyuruh semua rekan-rekannya untuk pulang menaiki kuda-kuda milik Pot, Pat, dan Pete. Sementara yang akan ke sektor 4 adalah dirinya bersama dengan Monty. Saat Bellamy dan Monty sudah berada di sektor 4,
Ken ternyata bersama Indra. Dan mereka mengatakan bahwa Clark saat ini sedang diburu oleh semua orang. Singkatnya, sekarang mereka berempat sudah berada di dalam mobil dan sepertinya sedang menuju ke wilayah klan Azgeda. Tapi gak tahu juga sih guys. Dalam perjalanan, Indra memberitahukan tentang julukan Clark bagi para kaum Grounders, yaitu Wanheda, yang berarti komandan kematian. Ada hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Clark. Jadi diceritakan bahwa kaum Grounders memiliki sebuah kepercayaan. Jika mereka membunuh seseorang, maka mereka akan mendapatkan kekuatannya. Jadi setelah Clark berhasil menghancurkan kaum Orgun, kaum Grounders percaya kalau Clark memiliki kekuatan yang sangat besar. Maka dari itulah Clark mendapat julukan Wanheda dan diburu, terutama oleh klan Azgeda. Bisa dibilang klan Azgeda adalah klan yang terkuat di antara 12 klan Grounders. Untuk saat ini mereka tunduk di bawah kekuasaan Heda Lexa. Namun sebenarnya ratu mereka yang bernama Ratu Nia menginginkan kekuasaan Heda Lexa, yaitu memimpin 12 klan Grounders. Jika Ratu Nia berhasil membunuh Clark, maka ia pun percaya sudah mendapatkan kekuatannya. Setelah itu Ratu Nia akan memecah koalisi yang dipimpin oleh Lexa dan memulai peperangan. Indra tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jadi harus merekalah duluan yang menemukan Clark. Scene berganti memperlihatkan seekor macan hitam yang sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba diterjang dari atas pohon oleh seorang wanita berambut merah yang tak lain adalah Clark. Walah, sekarang dia mengecat rambutnya dan penampilannya pun seperti kaum Grounders. Setelah berhasil membunuh si macan hitam, Clark menukarkan hasil buruannya di pusat persediaan dan ternyata ia bahkan sudah mahir bahasa Grounders. Jadi di sana Clark berpura-pura sebagai seorang Grounders. Tapi supaya aman, Clark selalu memastikan untuk datang ketika tokonya sedang sepi. Pemilik tokonya adalah seorang wanita bernama Nila. Sementara itu, Octavia, Raven, Miller, dan Jasper sudah kembali ke Arcadia. Jasper yang lehernya terluka segera diberikan pertolongan oleh petugas medis. Di sana, Abby merasa kasihan kepada Raven yang kondisi kakinya menjadi sakit setelah terkena ledakan di bendungan. Raven bahkan kesulitan dan harus dibantu untuk turun dari atas kuda. Beberapa saat kemudian, Abby menemui Lincoln untuk meminta pendapatnya. Jadi di sini Abby ingin melakukan perjalanan lagi ke bunker Gunung Cuaca untuk mencari persediaan medis dan logistik. Sebelumnya mereka pernah mengambil persediaan di bunker. Tapi itu sebelum perjanjian gencatan senjata dengan kaum Grounders. Sekarang setelah perjanjian gencatan senjata, kaum Sky People dilarang menyentuh bunker Gunung Cuaca. Karena sepertinya kaum Grounders takut Sky People akan membuat kolonisasi di sana, lalu menjadi ancaman baru bagi kaum Grounders. Kami tidak akan melakukannya, kami hanya ingin persediaan yang ada di sana, ujar Abby. Tapi tetap saja menurut Lincoln, kaum Grounders tidak akan memberikan pengertian sedikit pun tentang pelanggaran tersebut. Kembali pada Clark. Di pos perdagangan tiba-tiba ada 2 orang pria yang sedang mencari dirinya dan mencoba menanyakan kepada Nila apakah pernah melihat Clark. Ya, dia kesini 2 hari yang lalu dan aku mendapatkan gelang ini darinya. Dia sepertinya pergi menuju wilayah negara es, jelas Nila. Negara es itu wilayah milik klan Azgeda ya teman-teman. Setelah kedua pria itu pergi, Clark mengungkapkan keterkejutannya karena selama ini mengira Nila tidak tahu ia adalah Clark dari Sky People. Tentu saja aku tahu, meskipun kau berpenampilan seperti trik kru, jawab Nila. Ia pun menjelaskan kenapa dirinya mau menolong Clark. Itu karena Nila sangat membenci kaum Orgun yang telah menculik dan membunuh ibunya. Jadi ketika ia mendengar Clark sudah membantai kaum Orgun, Nila benar-benar bersyukur dan sangat mengagumi Clark. Tetapi tentang gelang yang dipakai Nila itu adalah LB alias gelang nyawa guys. Bukan Clark yang memberikannya. Entah Nila dapat dari mana, dia belum mau menceritakannya. Beberapa saat kemudian, Clark pun pamit dan keluar dari tokonya Nila. Namun saat ia berada di luar, pria tadi yang mencarinya tiba-tiba menyergap dan menodongkan pisau ke lehernya Clark. Scene berganti, memperlihatkan Murphy yang sedang termenung di tepi laut. Bimbang dia, ingin kembali ke Arcadia tapi di laut ada cacing besar Alaska. Tak lama kemudian muncullah Telo bersama seorang pria bernama Deon. Di situ Telo mengajak Murphy untuk ikut bersama mereka menyeberangi laut.
Ah, malas. Nanti aku kau jadikan umpan juga, ujar Murphy dengan sinis. Sekali lagi Telo membujuk Murphy untuk mau bergabung ke City of Light. Karena di sana tidak akan ada lagi rasa sakit, kebencian, dan kesengsaraan. Untuk bisa memasuki City of Light, Murphy harus menelan sebuah chip. Tetapi Murphy tidak harus memutuskannya sekarang. Telo menaruh chip tersebut di saku bajunya Murphy. Jikalau suatu saat nanti Murphy berubah pikiran dan ingin berada di City of Light. Tak berselang lama, perahu Telo dan Deon pun datang. Perahu yang lebih besar dan memiliki mesin. Tanpa disangka, Emory yang mengendarai perahu itu. Melihat adanya Emory, Murphy yang awalnya tidak mau ikut sekarang malah memutuskan untuk ikut menyeberangi lautan. Tadi siapa yang katanya malas ikut, ledek Telo. Bodoh amat, jawab Murphy. Di Arcadia, terlihat warga Sky People sedang memilah-milah barang yang mereka dapatkan dari bunker Gunung Cuaca. Sepertinya Abby tetap mengirim tim untuk mencari persediaan di tempat itu. Tentunya sebisa mungkin secara rahasia dan tidak boleh ketahuan oleh kaum Grounders. Ada seorang pemuda bernama Makalan yang ketahuan mencuri sebuah gelang oleh Raven. Alhasil dia pun dihukum disuruh menyanyikan sebuah lagu sambil memainkan piano. Tentu saja Makalan bisa karena dia diperankan oleh seorang penyanyi asli bernama Shawn Mendes. Tulis di kolom komentar kalau kalian ngefans sama Shawn Mendes. Today, and I will say, Tetapi tiba-tiba Jasper datang ke sana dengan penuh kemarahan. Melihat barang-barang dari bunker Gunung Cuaca berada di tempat itu dan sedang digunakan oleh para Sky People. Dasar penjarah makam, ujarnya. Jasper di situ menerjang Makalan yang sedang bernyanyi karena piano yang dimainkannya berasal dari Gunung Cuaca juga. Di situ Jasper pun kena tonjok sekali oleh Makalan dan perkelahiannya keburu dihentikan oleh yang lainnya. Aduh, kacau ini si Jasper. Di sisi lain, perjalanan Bellamy, Monty, Ken, dan Indra tiba-tiba terhenti karena ada sebuah pohon tumbang yang menghalangi jalan. Ketika Bellamy memeriksanya dari atap mobil, sebuah pohon lainnya tumbang juga di belakang mobil mereka, membuat mereka kini tidak bisa bergerak. Sudah dipastikan ada seseorang yang melakukannya. Siapakah Gerangat? The 100 bersambung.